Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in walau muridunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ahka huruf jari wa yaminila hatta hola syade fianala. Musbung jurubala munkai wa wata wa kakwa bawalala mata. Amma badu. Yang pertama-tama kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita banyak rezeki, banyak keselamatan. Dan tak lupa juga yang terhormat kepada Kanjeng Nabi kita yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga yang hormat kepada dosen kita tercinta yaitu Dr. Andes Jasmansah MPD yang sudah memberi kita ilmu yang bermanfaat buat kedepannya dan sekarang juga sampai sekarang. Dan tak lupa juga hormat kepada teman-teman saya seperjuangan yang ada di kampus, yang ada di mana-mana pun itu teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang menanggapi berita hoak dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Maulana Yusuf Abdullah dari kelas TI 20A dengan mata kuliah Agama dan Etika. Lalu di sini saya akan menceramah tentang menanggapi berita hoak dalam Islam. Sekitar 5 tahun berakhir, kata-kata hoak sering didengar melalui pemberitaan media televisi atau di media cetak. Asal-usul kata hoak sendiri berasal dari pisur Inggris Robert Nares. Menurut Nares, hoak berasal dari kata hokus yang artinya menipu. Kata ini merupakan singkatan dari mantra sulap, hokus pokus. Hoak secara istilah merupakan perbuatan yang menyebarluaskan berita palsu dengan tujuan negatif. Indonesia sendiri memasukkan perbuatan penyebaran berita hoak sebagai salah satu tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Penyebaran pola pikir hoak secara nyata terjadi di Indonesia. Banyak orang dengan mudahnya melihat dan membaca suatu berita dan langsung mempercayai berita tersebut. Setidaknya belakangan ini, pertama, teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan akses besar pada mayoritas masyarakat Indonesia untuk melihat dan membaca berita melalui situs atau media sosial. Di titik dari aspek teologis, semua ajaran mengutuk pola pikir penyebaran hoak. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dengan tugas mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang diberi akal untuk berpikir. Sebab itu kata al-fala tarkiyun afala tarfakarun afala yabdahu Al-Quran Najim disebut dengan Al-Quran menyikapi berita hoak. Di sini saya mempunyai ayat suci Al-Quran tentang hoak. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabi fakunu ansiyahu qaum bijahala fasihu Fasahibu wala mafalasna nudimin, yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Namun ayat ini tampaknya kurang berlaku bagi penikmat berita hoak yang dengan percaya dirinya justru menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya, terlebih berasal dari blog-blog gratisan yang siapapun dapat menulis apapun tanpa pertanggungjawaban ilmiah dan akademis. Padahal Al-Quran diturunkan ke bumi sebagai pedoman bagi umat manusia agar menjadi khalifah yang arif dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyebarkan berita gembira
Hal ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 48. Wa manursilul marsalina illa mabasyirin wa manzirin faman aman wa aslah fala khaufa alaihim wala hum yahzan. Dan berbunyi yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman pada mereka, terhadap pula mereka bersedih hati. Para hadirin rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini menyampaikan pentingnya pengendalian akal dan perilaku dalam menyikapi berita hoaks. Membaca dari sumber yang ilmiah dan akademis penting untuk ditekankan, terlebih guna mewujudkan bangsa Indonesia yang berilmu dan berakhlak, terus belajar hingga akhir hayat. Karena sepertinya ilmu yang dimiliki manusia hanya secuil, jadi secuil teh sedikit, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, wa yas'alunaka anil ruhi kulidurhu min rabbi wa ma autiyatum man ilmi illa qalilan. Dan artinya di sini berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini menjadi iktibar bahwa manusia yang sedikit ilmunya harus terus menuntut ilmu agar terhindar dari mampu menyaring berita hoaks demi terwujudnya Islam di Indonesia yang ramah dan toleran. Dengan ilmu, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan pada para penyebar hoaks bahwa kecerdasan mampu menyalahkan kebodohan, dan kebodohan merupakan ciri orang-orang yang kufur nikmat dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin bila penjelasan ceramah tadi saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.